Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi mengenai 7 jenis padi terbaik yang cocok ditanam di musim penghujan atau di tahun 2024, di mana jenis padi ini memiliki daya ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lumayan sangat tahan. Selain itu, produksi yang tinggi dan juga tahan roboh. Jenis padi ini digadang-gadang bisa mengalahkan jenis padi hibrida. Jenis padi apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai. Ini cocok ditanam di lahan para petani di Nusantara. Yang pertama yaitu padi jenis CL284. Padi jenis ini merupakan padi galur dari Aceh, di mana jenis padi ini memiliki produksi yang sangat tinggi dan daya ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lumayan cukup tahan. Umur padi ini yaitu 85 hari sampai dengan 90 hari setelah tanam. Lumayan genjah ya. Kemudian dengan tinggi 80 sampai 85 cm. Ini tidak terlalu tinggi sehingga tanaman ini tidak mudah roboh ditanam di musim penghujan. Kemudian untuk anakan ini 30 sampai 40 batang per rumpunnya. Lumayan banyak juga ya untuk anakan. Kemudian untuk bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 250 per malainya. Dengan bentuk gabah sedang, warna gabah kuning, kemudian rasa nasi yang pulen. Untuk bentuk daun bendera yaitu setengah sudung dengan warna daun hijau. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit yaitu tahan jamur, tahan kresek, kemudian cukup tahan juga terhadap hama warang batang coklat. Dimana pasti musim penghujan ini hama sama penyakit lebih dominan karena cuaca lembab, maka kita dalam perawatan jenis padi ini harus lebih intensif, yaitu dengan penjagaan, menjaga lebih baik daripada mengobati. Itu saran dari Kang Mumu. Yang selanjutnya yaitu jenis padi Sigupai UA12, di mana jenis padi ini merupakan jenis galur juga dari Aceh. Untuk umur tanaman sendiri ini 90 hari setelah tanam. Dan dengan tinggi tanaman 100 cm dengan panjang malai 35 sampai dengan 40 cm. Untuk bulir sendiri yaitu 250 sampai dengan 270 bulir per malainya. Dengan anakan 40 anakan produktif per rumpunnya. Untuk rasa nasi yaitu pulen dengan bulir besar dan panjang, potensi hasil bisa mencapai 13 ton per hektarnya. Mantap bukan? Kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit ini juga tahan terhadap hawar daun, kemudian blas dan juga hama warang batang coklat. Selain itu, dalam perawatan jenis padi ini sangat mudah bagi para sahabat Kang Mumu dan para petani di Nusantara. Untuk pembelian jenis padi ini bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Yang selanjutnya yaitu padi Trisultan, di mana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari Impari 32 dan juga Sertani 13 ya.
Untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya, 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam. Dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan per rumpunnya. Dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm. Dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya. Untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram. Dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya. Dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar. Dengan warna daun hijau gelap, tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm, dengan bentuk bulir besar dan panjang, warna bulir kuning bersih. Tahan terhadap tanah berlumpur, batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan. Untuk perawatan sendiri ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit blas atau jamur, tahan penyakit patah leher, tahan bakteri yang kita sebut dengan kresek, dan toleran terhadap hama warang batang coklat. Jenis padi pada herang 02. Ini merupakan jenis padi yang memiliki umur yang lumayan genjah yaitu 95 hari setelah tanam, kemudian memiliki malai yang sangat panjang. Malainya ini bisa mencapai dengan 37 cm. Ini cukup panjang menurut Kang Mumu. Untuk jumlah bulir per malainya yaitu mencapai 400 bulir. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm. Dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 anakan per rumpunnya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning, warna beras putih tak berkapur, dengan potensi bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Kemudian untuk rasa nasi sendiri ini lumayan pulen, dan juga perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah karena tahan terhadap asam-asaman, toleran untuk tanah asam, kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air. Ini cocok ditanam di musim 1, musim 2 ataupun di musim ketiga. Jadi para sahabat Kang Mumu, ini merupakan rekomendasi untuk tanam di tahun 2024 karena selain memiliki produksi yang tinggi dan juga malai yang panjang, batangnya ini sangat kuat dan kokoh sehingga tanaman ini tidak mudah roboh. Kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit juga ini tahan terhadap hama burung, kemudian tahan terhadap warang batang coklat, dan juga penyakit PLB atau kresek ya. Selain tahan terhadap hama dan penyakit, ini juga toleran terhadap tanah yang asam. Jenis padi ini memiliki bobot yang sangat tinggi yaitu 33 gram per 1000 bulirnya. Bagi para sahabat ataupun para petani di Nusantara, untuk pembelian benih bisa dilihat di kolom deskripsi, di sana ada linknya. Yang selanjutnya yaitu jenis padi Kolosebo.
Jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Jawa Barat. Untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam. Untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan per rumpunnya. Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir per malainya. Lumayan banyak ya. Untuk berat bobot gabah per 1000 bulir ini lumayan 30 gram. Ya lumayan agak sama ya dengan C2. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 95 cm. Kemudian untuk panjang malai sekitar 30 cm. Untuk rasa nasi pulen. Potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Jenis padi ini tahan rebah, cocok sekali ditanam untuk musim penghujan. Dan ini juga tahan terhadap penyakit HDB ataupun kresek dan jamur patah leher, jamur blas, dan agak tahan terhadap orang batang coklat. Dan yang satu lagi ini toleran terhadap tanah asam. Yang selanjutnya yaitu padi jenis Sigunca 02. Di mana jenis padi ini memiliki malai yang cukup panjang dengan rata-rata per malainya 230 sampai dengan 300 bulir per malai. Ini merupakan varietas dengan tekstur nasi yang pulen dan memiliki potensi hasil yang sangat tinggi, yaitu sekitar 10 ton per hektarnya. Untuk umur sendiri ini merupakan varietas yang cukup cepat juga dipanen karena memiliki umur 90 hari setelah tanam. Selain itu juga memiliki anakan yang cukup banyak, yaitu 30 sampai 35 anakan per rumpunnya. Untuk kualitas beras sendiri ini menjadikan primadona para petani karena masuk ke kelas premium, memiliki panjang dan bulir yang cukup besar. Yang selanjutnya yaitu jenis padi galur dari Medan, yaitu Imrida C2. Di mana jenis padi ini memiliki umur tanaman 90 hari setelah tanam dengan tinggi batang 90 cm dan daun bendera sudung tegak. Untuk bentuk gabah sendiri yaitu panjang montok dengan anakan perumpunnya yaitu sampai 40 batang. Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 250 sampai dengan 280 bulir per malainya. Rata-rata hasil di lapangan yaitu 8,5 sampai 9 ton per hektarnya. Untuk rasa nasi enak dan pulen. Kerontokan juga ini mudah ya. Bobot gabah sendiri per 1000 butir yaitu 30,27 gram. Lumayan berat ya, ini merupakan pesaing dari Impari 32. Kemudian untuk perawatan sendiri ini lumayan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi para sahabat petani di Nusantara yang ingin memesan benih ini bisa dilihat di kolom deskripsi, di sana ada link pembeliannya. Dan bagi para sahabat tani di Nusantara yang pernah menanam jenis padi ini, silahkan berkomentar berbagi pengalaman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.